telah membuktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami, langit dan bumi ini boleh berlalu, biarpun gunung-gunung meranjang, bukit-bukit bergoncang, tapi kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah bergoncang, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. kekuatan dan perisaiku. Engkau berkuasa. Kami berdiri di tahta-Mu, di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menghampiri Roh-Mu berserah. Kaulah Tuhan masa hatiku. Oh Yesus, 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 amin, amin.
Nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, menghiburkan, menguatkan kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi, lebih lembut lagi, panggil namanya Yesus. Yesus, setiap kami membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap kami memerlukan Engkau. Tuhan, pagi hari yang indah ini, kami ada di dalam bait-Mu, kami ada di dalam rumah-Mu. Kalau kami berdiri, kalau kami ada, sebagaimana kami ada pagi hari ini, dari hati kami yang paling dalam mengaku dan berkata, semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Bawa kami, tuntun kami terus, kemanapun kami harus melangkah, kemanapun kami harus berjalan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan bagi setiap kami telinga yang dengar-dengaran akan suara-Mu, hati yang taat dan tunduk akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu. Biar Engkau melingkupi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Izinkan Tuhan di masa yang sulit ini, di masa kesusahan ini Tuhan, izinkan kami boleh melihat, merasakan kasih karunia, kebaikan, pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menuntun setiap kami. Engkau membawa kami terus naik. Dikala dunia ini tidak ada harapan, tidak ada kepastian, kala dunia ini Tuhan berjalan semakin menurun Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepadamu, oh tangan-Mu yang kuat akan terus menuntun kami, membimbing kami. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan, kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, bagi seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Oh kami berdoa, campur tangan-Mu Roh Kudus, Engkau berkarya di setiap pribadi, di setiap hati, di setiap rumah tangga kami berdoa, di setiap usaha pekerjaan kami. Oh, kebaikan-Mu tercurah ya Tuhan, kasih setia-Mu melimpah atas setiap kami, perlindungan-Mu sempurna atas kami, dan damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Oh, dia nama karena Engkau sungguh Bapa yang baik atas setiap hidup kami. Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang mengatur setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami abdikan hidup kami untuk selama-lamanya bagi-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Ku tahu hidupku untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah setiap kami, oh ku tahu
Terimalah Tuhan sembah kami. Terimalah Tuhan pujian hormat kami. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami bagi-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Mari abdikan, dedikasikan hidupmu, keluargamu sepenuhnya. Ku tahu Yesus hidupku, haleluya, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Haleluya. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidup kami, segenap hidupku bersembahkan. Ini kami Tuhan selamanya. Segenap hidupku Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kemasyuran, keagungan bagi nama-Mu dari kekal sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Engkau dengan sembah kami, nyanyian, pujian yang mengalir dari setiap hati kami yang telah Tuhan tebus dengan darah-Mu yang kudus. Di saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan, tuntunan, hiburkan, kuatkan, teguhkan, tuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu terang bagi setiap jalan-jalan kami. Urapi kami hadirat-Mu, suasana sorbawi dari tempat ini mengalir kepada setiap hamba-hamba-Mu, bahkan yang bersama-sama dengan kami beribadah di rumah umat-Mu, hamba-hamba-Mu, masing-masing beribadah, bersekutu melalui ibadah live streaming ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semuanya kita yang telah memberkati Tuhan dan siap mendengarkan sabdanya, firman-Nya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini sudah bisa masuk ya live streamingnya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya sapa seluruh jemaat Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ya, kami yakin dan percaya kita semuanya sama-sama beribadah. Ya, saya minta nanti kalau sudah siap urusannya pemain musik boleh maju ke depan ya, karena kita nyanyi ada beberapa mengiringi khotbah kita ini. Saya langsung saja Bapak Ibu mengingat waktu kita ya, karena tidak bisa basa-basi mengingat waktu yang sangat terbatas ya, saya pun harus beradaptasi ya, berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya langsung saja mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, sama-sama kita membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 1 saja ya, 20 atau 2 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26 sampai 27. Untuk lebih lengkapnya ada bagusnya kita baca dari ayat 22 ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah biar lebih jelas narasinya. Keluaran 15 ayat
26. Kita baca bersama-sama. Yuk, 2, 2, 3. Ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu ia sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sepenggal cerita atau kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Nah bagi jemaat di tempat ini saya sudah bolak-balik sampaikan Bapak Ibu bahwa setiap kita yang datang kepada Kristus, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, maka setiap kita harus disesuaikan, harus dicocokkan bahwa sejarah perjalanan hidup kita sejak kita hari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka persis Bapak Ibu, sebagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan, seperti itulah nantinya perjalanan kerohanian kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan demikian Bapak Ibu, untuk meyakinkan bahwa setiap kita harus bercermin dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Apa yang membuat angkatan yang muda berhasil atau sampai ke tujuan, apa yang membuat angkatan orang tua Bapak Ibu ya umur 20 tahun ke atas, apa yang membuat mereka tidak sampai ke Tanah Kanaan. Nah Paulus melalui surat tulisannya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 di ayat 11, coba kita baca bersama-sama 2-3 ya. 1 Korintus 10 ayat 12, 2-3 ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, Paulus menekankan Bapak Ibu, memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa sejarah perjalanan bangsa Israel itu Bapak Ibu, itu dibuat, itu diangkat kembali kisahnya di perjanjian baru supaya ini menjadi patron, ini menjadi model, ini menjadi contoh bagi kita. Kalau kita mau berhasil, kita harus lihat sejarahnya. Kalau orang ada yang gagal, saudara harus bercermin di mana letak kegagalan bangsa Israel. Sebab setiap kita ketika Tuhan panggil, Tuhan memiliki satu panggilan, satu tujuan yang agung, yang mulia atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kita memang perjalanan kita bukan ke tanah Kanaan dunia ini di sini saja saudara. Tetapi perjalanan kita adalah ke Sion, ke sorga, ke Yerusalem. Tetapi saya juga yakin dan percaya di dunia ini juga Bapak Ibu, setiap kita memiliki warisan masing-masing Bapak Ibu. Setiap kita memiliki tempat yang Tuhan sudah panggil dan tetapkan di setiap kita. Apakah kita akan bergerak di sektor ekonomi? Apakah kita akan bergerak di politik? Apakah kita akan bergerak di dunia art, ya, artis, di dunia seniman? Apakah Tuhan panggil kita nantinya akan jadi seorang rohaniawan, saudara? Setiap kita punya warisan, yang setuju katakan amin. Nah, setiap kita harus bekerja, harus sungguh-sungguh saudara, harus sungguh-sungguh datang bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau kita melihat dunia ini saudara, kenapa kondisi yang kita alami hari ini, pandemi atau corona ini saudara, terjadi di seluruh belahan dunia hari ini saudara. Seolah-olah bagi orang tertentu Tuhan itu diam. Kenapa? Banyak orang yang bertanya, kenapa ini terjadi? Dan setiap orang memiliki definisi masing-masing. Ketika bertanya, lalu saudara diupload atau disampaikan menurut definisi masing-masing. Ini terjadi karena ini terjadi karena ini. Dan mungkin ada 1-2 orang yang bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan terjadi ini? Dan seolah-olah Tuhan itu seperti diam Bapak Ibu. Kenapa Tuhan diam bagi orang tertentu, tidak menjawab?
atas setiap pergumulan dan doa harapan-harapan kita Bapak Ibu. Matius 11 ayat 20, Matius 11 ayat 29, di sana Tuhan dengan jelas, nah sifat ini saudara, karakter ini kita tidak boleh lupa. Supaya kita jangan stres dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan sepertinya tidak bekerja dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak bisa kita lihat tangannya menolong kita, kalau Tuhan seolah-olah tidak berpihak dengan kita, kalau Tuhan rasanya jauh, aku sudah lakukan ini, aku sudah kerjakan ini, aku sudah belajar setia, tapi sepertinya Tuhan jauh. Kenapa? Saudara, Matius 11 ayat 29 mencatat, kita harus tahu bahwa pribadi Allah itu adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saudara, kalau berbicara dengan pribadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, saudara akan begitu sulit mengerti hati dan pikirannya. Kalau saudara tidak pastikan dia aman, kalau saudara dia tidak bawa kepada tempat yang aman, yang nyaman bagi dia, saudara akan sulit mengerti hati dan pikirannya. Kalau ada pribadi karakter manusia yang paling rendah hati dan yang paling lembut dalam dunia ini, saudara, Tuhan berkata tidak ada selain daripada aku. Kenapa kita sering susah dan sulit mendengar suara Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita saudara hanya sekedar bertanya, Tuhan apa maksudmu? Lalu kita dengan setengah hati, lalu kita tidak berupaya untuk seperti membujuk, merayu, menenangkan dia dan membuat dia nyaman. Saudara, sekali lagi, karena suaranya begitu lemah lembut saudara, sehingga manusia sering nyaris tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah kasih harganya. Siapapun yang mencari dia akan dapat. Siapapun yang mengetok, pintu akan dibukakan. Masalahnya kita harus memberikan hidup kita, hati kita bersaat teduh. Mengecilkan semua volume saudara. Mengecilkan semua suara yang timbul dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Meneduhkan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab orang-orang yang mencari Tuhan selalu diidentikan dengan saudara berdoa, berpuasa, menanti-nanti Tuhan. Dan semua orang mengejar, mencari Tuhan, semua mereka ketemu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita saudara, karena tuntutan, karena kesibukan kita sering melupakan ini. Satu hal yang saya tahu saudara, yang saya mengerti, kenapa Tuhan hari-hari ini semuanya sepertinya ayo pulang ke rumah masing-masing, ayo berdiam di rumah masing-masing. Saya yakin percaya satu hal ini saudara, supaya setiap kita mulai merogoh, mulai belajar, mengerti, mengenal isi hatinya. Saudara, Tuhan izinkan kita, Tuhan perintahkan kita semua untuk kembali ke rumah masing-masing. Diam di rumah masing-masing, bukan untuk beristirahat. Ya, beristirahat dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, berbulan-bulan bahkan di tempat ini kita dapat tuntunan. Bangun mesbah, bangun keintiman, bangun persekutuan. Sebab sebentar lagi kita akan masuk ke rumah Bapa kita. Dia tidak mau. Kalau ada orang tidak dikenalnya, maka tidak diizinkan masuk ke rumah itu saudara. Setiap kita, Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita. Yang setuju katakan amin. Kalau trompet, kalau sangkakala dibunyikan saudara, ya pastikan saudara sudah dicatat nama saudara di surga. Ketika trompet itu berbunyi saudara, pastikan saudara bahwa saudara sudah siap-siap menanti menyambut Tuhan. Amin. Ada lagu Pantekosta lama, ya, lagu lama. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, dari awal ya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau
Kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tandanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pastikan saudara ya, musiknya karena terlalu keren, saya kurang nyambung saudara. Ya, jazznya luar biasa ya. Jadi ini sudah new normal saudara, abnormal. Biasanya kan chordnya chord yang biasa. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ajak kita semua hari ini supaya ya mari kita keluar dari kenormalan kita, masuk ke new normal, normal yang baru. Ada nggak contoh di Alkitab saudara yang menggambarkan kondisi keadaan ini? Dari satu budaya, satu kebiasaan, lalu Tuhan ajak, Tuhan bawa sekumpulan atau satu bangsa, atau bangsa Israel saudara, menuju tanah perjanjian. Saudara bayangkan ya, kenapa bangsa Israel gagal? Kenapa mereka tidak sampai ke tanah perjanjian? Tuhan sudah berjanji, bukan hanya berjanji, bahkan Tuhan bersumpah bahwa tanah Kanaan itu akan milikmu. Tapi saudara, kenyataannya umur 20 tahun ke atas, janji itu hanya sebatas janji saudara. Mereka tidak mencicipi, mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Sekali lagi Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah berjanji, bahkan Tuhan bersumpah, tanah itu, tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madunya, itu warisanmu, itu bagiannya. Kenapa mereka tidak sampai kepada janji, kepada yang disumpahkan Tuhan? Saudara tahu kenapa mereka tidak sampai? Karena mereka tidak mau new normal. Karena mereka sudah normal 430 tahun, sudah normal bekerja untuk makan saja. Bekerja, gak apa-apa pastor, gak apa-apa, duduk aja ya. Mereka sudah, coba bayangkan dari generasi ke generasi. Bayangkan Bapak Ibu, 400 tahun lebih, ini sudah budaya kami, ini sudah kebiasaan kami, jangan diganggu gugat. Sehingga ketika Tuhan katakan, ayo mau gak menerima yang jauh lebih baik? Kalau kamu biasanya bekerja dari pagi siang sampai malam hanya untuk hidupmu, kamu tidak bisa punya mimpi, tidak bisa punya cita-cita, tidak punya visi. Aku mau bukan hanya cukup untuk makan minum untuk anak-anakmu. Di sana menanti sesuatu yang berlimpah-limpah, semua yang indah, semua yang manis. Mau enggak? Saudara, pada awalnya mereka mau. Tapi masalahnya mereka tidak mau mengubah cara hidup, menubah cara berpikir, merubah budaya, merubah kebiasaan saudara. Dan memang dalam kondisi ini sama seperti hari ini saudara, yang sulit itu, yang bahaya itu orang tua. Karena untuk beradaptasi, untuk berubah, selalu ya mohon maaf, orang tua itu jauh lebih susah Bapak Ibu. Biasanya orang-orang atau anak-anak, remaja atau orang-orang muda itu biasanya jauh lebih mudah untuk diajak berubah atau diarahkan kemanapun saudara. Biasanya yang muda itu jauh lebih mudah saudara, jauh lebih baik. Makanya umur 20 tahun ke bawah, mereka yang mau diajak, mereka yang masih lentur, mereka yang masih mau ngikut. Ini saudara, ini sekalian warning kepada orang tua saudara ya, termasuk saya ya. Orang-orang yang sudah merasa ya banyak makan asam garam sampai asam urat Bapak Ibu ya. Mereka yang sudah merasa banyak umur, banyak pengalaman. Oh, jangan lagi diajari, jangan lagi dikasih masukan, jangan lagi dikoreksi. Itu hati-hati saudara. Bangsa Israel itu tidak sampai ke tanah perjanjian karena mereka tidak mau diajak sama-sama new normal, berubah dari kebiasaan. Sehingga sayang sekali Bapak Ibu, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, masalahnya cuma satu saudara, tidak mau mengubah pola pikir, tidak mau nurut sama Tuhan. Tuhan sudah janji tadi di ayat 26, kalau engkau dengar-dengaran, dan Tuhan katakan pasanglah telingamu. Apa? Telinga mereka belum ada di kepala mereka Bapak Ibu. Sudah. Artinya Tuhan, kamu hanya sungguh-sungguh mendengarkan instruksi jalan, maka penyakit apapun yang menimpa orang Mesir,
penyakit apa atau tulah apapun yang sedang mengamuk, Tuhan katakan tidak akan pernah datang menghampiri, menimpa kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, bangsa Israel saudara diajak Tuhan sama seperti kita sekarang. Saya tidak ragu sedikit pun. Ada sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita. Ada warisan, ada perkenanan, ada kemurahan Tuhan di balik new normal ini saudara. Ada sesuatu berkat yang dijanjikan Tuhan, perkenanan, kemurahan, kemuliaan, banyak hal. Karena sebelum dia datang, Tuhan janji dalam firman-Nya, dia akan mendandani saudara. Dia akan memahkotai kita, dia akan menganugerahkan, dia akan menyerahkan terang yang tidak biasa, kemuliaan yang tidak biasa, perkenanan, kemurahan. Bahkan saudara kita lihat hari-hari ini rasanya surga itu menyerbu bumi sehingga Tuhan sudah datang di dalam doa orang-orang tertentu. Tuhan datang menjumpai, Tuhan menarik karena anak ini sedang panen raya. Tuhan memperkenalkan dirinya dan setiap orang mau mengenal Tuhan supaya kita sama-sama dengan dia di kekekalan di sorga selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kenapa Tuhan ajak kita hari ini new normal saudara? Berubah dari kebiasaan. Dari mana kita harus berubah? Dari semuanya hari-hari ini ya. Ketika kita sulit berubah, kita dalam masalah saudara. Ketika kita saudara tidak bisa beradaptasi, perjalanan kita sedang bahaya sama seperti perjalanan bangsa Israel. Galatia 4 ayat 1 sampai 4. Nanti saudara boleh baca di rumah saja. Nah, di sana dikatakan seseorang yang menerima warisan, seseorang menerima berkat perkenanan, seseorang menerima warisan dari bapaknya adalah orang itu syaratnya cuma satu. Apa itu Bapak Ibu? Dia harus akil balik. Apa artinya akil balik? Dia harus dewasa saudara. Dia harus bertumbuh. Saya tidak ragu sedikit pun. Saudara perhatikan ini. Saya tidak ragu sedikit pun. Ada sesuatu warisan berkat perkenanan. Setelah kita melewati padang gurun. Setelah kita melewati proses ini saudara. Setelah kita melewati ketidaknormalan ini, dengan susah kita menyesuaikan diri kita di padang gurun. Memang mungkin ada satu dua orang juga dengan bersungut-sungut saudara. Tapi dengan sekuat tenaga kita menyesuaikan, kita nurut, kita tunduk kepada Tuhan. Saya percaya karena bangsa Israel, kenapa Tuhan ajak harus berubah pola pikir, berubah cara kerja, berubah segala sesuatu. Jawaban yang pertama adalah karena mereka akan menerima yang namanya warisan. Di balik pergumulan, di balik new normal, di balik saudara padang gurun ini, Tuhan sediakan yang namanya warisan, berkat saudara, perhentian bagi setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Syaratnya apa Bapak Ibu? Satu, harus dewasa. Saudara tahu, bisa nggak anak-anak itu diajak disiplin? Anak-anak itu biasanya diajaknya kalau dia masih masa pertumbuhan, ya anak kecil, biasanya memang kita berusaha berjuang menerapkan disiplin bagi dia. Tapi biasanya yang sudah tahu disiplin, saudara, biasanya itu adalah orang dewasa. Kalau anak-anak itu biasanya adalah pembentukan, menerapkan disiplin bagi mereka. Kapan disiplin itu jadi milik mereka, saudara? Disiplin itu jadi hidup mereka, jadi bagian mereka ketika mereka sudah dewasa. Maka disiplin, saudara, bisa diterapkan dalam hidup mereka. Artinya saudara, siapa yang bisa diajak dewasa? Adalah orang-orang berdisiplin. Orang-orang yang berdisiplin artinya adalah orang-orang yang bisa diajak dewasa. Tanpa disiplin saudara, mustahil orang itu bisa dewasa saudara. Yang setuju katakan amin. Yang agak sedikit bingung juga katakan amin. Saudara, kalau anak-anak ya rencana kita ya minggu depan ya kita sudah mulai ibadah. Tetapi di pikiran saya, anak-anak mungkin bisa lebih lama nanti 1 atau 2 bulan Bapak Ibu. Karena anak-anak itu kalau kita suruh saudara pakai masker, saudara bisa nanti main-main, ayo aku pinjam maskermu ya. Anak-anak itu paling rentan penularan virus ini saudara. Memang bodi mereka kuat, tetapi mereka paling gampang, paling rentan untuk kena. Karena apa? Ya, mereka tidak tahu itu jaga jarak, saudara. Mereka tidak tahu itu apa disiplin, saudara. Itu sebabnya ya kita ajak yang orang dewasa saja dulu ya. Orang dewasa itu, saudara, orang-orang yang berdisiplin, saudara.
semakin disiplin saudara, kesuksesan, keberhasilan semakin dekat dalam hidup kita. Disiplin saudara telah menghantarkan orang-orang sukses dalam dunia ini. Disiplin saudara telah menghantarkan orang-orang besar, orang-orang hebat dalam dunia ini. Disiplin yang kuat sudah akan mempromosikan orang-orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Kalau saudara menggenggam disiplin, maka kesuksesan keberhasilan itu semakin dekat kepada kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita menyesuaikan diri kita dengan perubahan segala sesuatu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkepentingan. Dia mau memberikan warisan yang luar biasa atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Pak aku bisa percaya? Bapak bilang warisan. Bapak tahu 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu aku sudah di PHK. Bagaimana bisa aku percaya Pak? Ada berkat di balik padang gurun ini. Tanyalah kepada bangsa Israel. Tahu nggak mereka? Tuhan tidak pernah berjanji setelah kamu berjalan sekian lama kamu akan dapat. Di balik ini Tuhan hanya berkata, ayo ikut. Di sana ada sesuatu dan Tuhan tidak kasih tahu waktunya saudara. Dan ternyata perjalanan mereka saudara, berapa tahun Bapak Ibu? Kenapa mereka sampai seperti itu? Kenapa begitu lama? Padahal katanya kalau jalan lurus itu tidak lebih dari 3 minggu. Bisa 2 minggu bisa nyampe. Kenapa jadi 40 tahun? Karena mereka susah sekali diajak new normal. Sama seperti orang Medan Bapak Ibu. Kami pikir ketika stay at home dibilang kemarin, kami di rumah terus 1-2 bulan. Kami pikir sudah sepi lah ini dunia ini, kota ini saudara. Ketika kami keluar, pertama sekali saya keluar karena pelayaran disuruh. Saya lihat di mana-mana sudah. Sebenarnya selama ini kami yang tidak normal. Kami di rumah kami pikir sudah ini, ternyata semua orang bebas saudara. Sehingga kita lihat hari ini, saya juga dorong kita semuanya betul serba hati-hati hari ini. Karena Medan secara khusus untuk Indonesia tiap hari 1.000 lebih. Tiap hari 1.000 yang kena, tiap hari di mana kena? Di pajak, di pasar, di mana-mana saudara. Sehingga itu berpotensi membawa datang di gereja. Saya pastikan kalau di gereja itu, menurut survei, sangat steril. Itu di urutan nomor 6 kalau ada penularannya. Karena di sini kita bisa nggak bersentuhan. Dan di sini juga nanti mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang tidak pakai masker nggak boleh masuk Siapa yang tidak pakai masker, sekali lagi nanti jangan tersinggung kalau diakonis langsung datang berdiri di depan saudara, mohon dikembalikan, mohon dipakai kembali. Supayakah kita belajar berdisiplin Bapak Ibu, amin. Dan saya percaya semakin cepat beradaptasi, itu menunjukkan kedewasaan kita Bapak Ibu. Yang berikutnya alasannya saudara, Tuhan mau kita jadi pengelola yang baik nanti saudara, sama seperti bangsa Israel. Yang setuju katakan amin. Diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong, dikasihi untuk mengasihi. Kalau saudara tahu kalau orang-orang yang diberkati belum pada waktunya, itulah yang membuat orang-orang jadi sombong, jadi arogan, jadi segala sesuatu. Yang terakhir saudara, Tuhan mau sejak dari awal, sejak Tuhan melepaskan bangsa Israel, tujuannya adalah supaya mereka fokus beribadah, mengabdi kepada Tuhan. Dan segala sesuatu tersedia bagi hidup mereka. Tapi ada satu Bapak Ibu, setelah saya belajar ini saudara, ada sesuatu yang unik sekali dari pembagian warisan di tanah Kanaan. Ada 3 suku yang tidak sampai ke tanah Kanaan, tapi sampai di batas sungai Yordan saja Bapak Ibu. Suku apa itu? Suku Gad, suku Manasye saudara, suku Ruben suku Gad, suku Manasye, suku Ruben. 3 suku ini tidak sampai di tanah Kanaan. Tapi sebelum menyeberang, ada di situ padang gurun, rumput pertanahan yang luas sekali. Musa sendiri yang berkata, suku Ruben, suku Gad, suku Manasye, kamu tidak usah sampai ke tanah Kanaan. Karena sebelum tanah Kanaan, sebelum sungai Yordan, di situ ada warisan yang kamu harus terima, yang kamu harus miliki. Dan tempat itu, tempat yang paling strategis untuk beternak, untuk bertani. Dan kamu cocok dengan itu. Karena apa?
kamu sungguh banyak ternak, kamu sungguh luar biasa menikmati yang namanya pertanian. Sehingga ketika suku ini Tuhan katakan melalui Musa, tapi ingat, setelah kamu dapat warisan, kamu tidak boleh jadi santai, jadi enak. Ingat, kamu harus berjalan di depan, semuanya kamu orang-orang yang perkasa. Saudara, suku ketiga ini adalah suku yang gagah perkasa dicatat di dalam Alkitab. Dan Tuhan katakan, kamu harus menjadi pembela untuk suku yang lain, supaya kamu berperang untuk mereka. Saudara, ketika saya belajar ini di hati saya bukan karena dipengaruhi yang lain. Saudara, di depan kita ini, orang-orang pengecualian saudara, berkat perkenanan pengecualian saudara. Saudara yang punya tanah, saudara yang punya lahan, perhatikan ini saudara. Orang yang bertani, orang yang beternak di masa sekarang ini. Dan saya lihat di sebuah artikel, harapan pemerintah pun untuk boleh maju, untuk boleh memulihkan, untuk boleh memberkati di sektor yang namanya sektor pertanian, peternakan. Dan ada beberapa bank sengaja siap untuk menolong di sektor ini saudara. Ya, saudara yang tanahnya berhektar-hektar tidak ditanami saudara, ya sekarang saatnya saudara untuk kerja. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak ada yang mau kerja, ya di sini banyak pengangguran. Kita siap, asal jelas hitungannya 100.000 per hari. Tambah dengan ya makan minum. Kalau yang merokok tidak ada yang di sini lagi, amin. Kalau yang merokok kita baptis kedua kali. Ya, sekali lagi saudara, ya di depan rumah saudara pun ya manfaatkanlah. Sebab orang yang mendapat warisan berkat perkenanan, orang khusus saudara, ya di sektor ini akan ada pengecualian bagi mereka saudara. Yang namanya sektor pertanian, peternakan. Itulah yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang spesial. Dan Tuhan mau hari-hari ini saudara, supaya kita jadi apa? Pembela bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat kita. Saudara masih ingat Matius 25? Nanti ketika kita berjumpa dengan Bapa, dengan Yesus di surga, Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan ketika aku lapar? Apa yang kamu lakukan ketika aku haus? Apa yang kamu lakukan ketika aku di penjara? Tuhan mau kita saudara menjadi pembela, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan mau kita pasang badan, Tuhan mau kita berbuat banyak. Tuhan mau kita dengan semua yang ada pada kita. Coba saudara bayangkan, seandainya suku Ruben, suku Gad, suku Manasye tidak punya warisan. Boro-boro berjuang untuk mereka. Kami aja belum punya warisan. Boro-boro bertempur untuk bangsa yang lain, untuk suku yang lain. Karena apa? Kami saja tidak punya, tapi orang yang punya akan berkesempatan jauh lebih besar menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya jangan ada yang alergi diberkati Tuhan di masa krisis. Jangan ada yang menolak tangan Tuhan. Sebab tanah Kanaan saudara itu adalah bagian daripada panggilan bangsa Israel. Berkat perkenanan Tuhan, Tuhan cuma minta satu hal, apa itu? Sungguh-sungguh dengarkan. Sungguh-sungguh nurut, pasang telinga baik-baik, maka penyakit apapun, berkat ini semua akan turun atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, alasan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa kita harus diajak Tuhan hari-hari ini masuk ke new normal yang baru ini saudara? Karena padang gurun ini saudara menciptakan mental pejuang, prajurit dalam diri kita. Padang gurun kesempatan, padang gurun dipakai Tuhan membangun, menciptakan sifat karakter saudara. Jadi itu adalah latihan bagi bangsa Israel. Sebab di tanah Kanaan mereka tidak istirahat. Mereka jadi pejuang, mereka menjadi orang-orang yang berperang setiap saudara, setiap bulan. Untuk tidak ada warisan tanpa peperangan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mohon diperhatikan. Di depan kita ini saya beritahu, peperangan kita jauh lebih sengit Bapak Ibu. Pertempuran kita, perjuangan, pergumulan kita di depan ini jauh lebih sulit. Di bidang apa Pak? Bukan hanya di bidang ekonomi.
Saya bilang bahkan untuk ibadah juga sekarang kita sulitnya luar biasa. Kita harus septikan diri kita. Kita harus lakukan segala sesuatu. Perjuangan kita di depan ini sudah perjuangan yang sangat sulit. 1 Timotius atau 2 Timotius 3 ayat 1. Kita baca dulu. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1. Ini yang dibagikan gembala pembina kita di doa puasa semalam. 2 Timotius 3 ayat 1 kita baca bersama. 2-3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saudara kalau lihat judulnya, perikopnya itu apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Di ayat 1 dikatakan, roh dengan tegas ya, Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit. Sukar ini diterjemahkan kata kalepos. Kalepos itu artinya masa yang kejam, masa yang buas. Akan datang masa yang ganas, masa yang sulit. Sehingga peperangan kita, perjuangan kita, pergumulan kita akan semakin. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Saya beritahu Bapak Ibu, perjalanan di depan kita ini, perjalanan yang masih jauh lebih sulit, saudara. Kalau sekarang kita susah saja beradaptasi, menyesuaikan diri, bagaimana lagi ke depan kira-kira ya? Coba buka Wahyu pasal 3 ayat 10. Semoga ini ayat terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ini hanya latihan, hanya pembuka bagi kita untuk boleh berjalan di depan. Ya, kalau orang merindukan supaya jalannya lebih aman, lebih indah, di depan itu bukanlah kebenaran firman, tetapi Tuhan katakan semakin dekat hari Tuhan, maka kondisinya akan semakin tidak menentu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, kita baca bersama 2-3 ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang akan seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Saudara, bagaimana kita diselamatkan Tuhan dari kesulitan, dari goncangan, dari masa yang buas, dari masa yang jahat? Alasannya adalah karena engkau menuruti firmanku. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada jaminan bagi kita untuk kita tidak kena, untuk kita tidak tertular. Kalau kita pakai masker, kalau kita pakai tameng, kalau kita pakai hand sanitizer, kalau kita cuci tangan berapa kali. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Tapi Alkitab katakan, maka pencobaan di akhir zaman akan sengaja ditimpakan ke seluruh dunia. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita Bapak Ibu? Syaratnya cuma satu. Kalau kita nurut, perlindungan kita adalah ketaatan kita akan firman. Yang setuju katakan amin. Perlindungan kita bukan safety diri kita, saudara. Memang itu perlu, saudara. Tapi jangan juga kita jadi anggar jago. Udahlah Tuhan di dalamku, mana penyakit. Lalu saudara sengaja gak pakai masker. Saudara, Tuhan katakan kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kita harus safety, kita harus jaga diri kita. Tapi ingat satu hal. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, mengawal kita, sia-sialah saudara mau pakai 6-7 lapis masker kita. Yang setuju katakan amin. Kalau bukan tangan Tuhan yang menopang, menolong, meluputkan, menyelamatkan kita. Ingat di Keluaran 15 tadi, penyakit apapun tidak kena kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Saya nasihatkan ini kepada semua jemaat Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Tapi jangan lebih mendominasi ketakutanmu, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bekerja apa-apa. Apa-apa kita marah, apa-apa kita emosi, karena mungkin tidak mengikuti protokol kesehatan untuk anak-anak kita, saudara. Doa-doa kita hidup dan tinggal di dalam hadiratnya, saudara. Mazmur 90, Mazmur 91 mencatat, saudara. Kalau kita duduk dalam lindungan naungan tempat yang maha tinggi, itu adalah perlindungan yang sempurna. Yang setuju katakan amin.
Itu adalah tameng yang sempurna. Itu adalah masker yang sempurna. Kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan katakan, maka penurutan, dengar-dengaran firman Tuhan, itulah dasar Tuhan akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Bagaimana kita saudara sampai di sana? Bagaimana kita bisa memiliki warisan ini? Tuhan mau supaya setiap kita, Tuhan ajak kita hari ini semuanya menjadi mental apa Bapak Ibu? Mental prajurit. Kita mental orang-orang yang gagah perkasa untuk Tuhan boleh mewariskan hal-hal yang besar bagi kita. Tapi sekali lagi mental kita harus mental apa Bapak Ibu? Saudara tahu mental prajurit itu apa? Prajurit, perwira, apa-apa dibilang siap dan siap bos. Taat luar biasa. Setia luar biasa. Tuhan mau kesetiaan kita saudara. Tidak beralasan hari-hari ini saudara. Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang setia. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini ayat terakhir. Ini betul ayat terakhir Bapak Ibu. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Tuhan mau kita hari-hari ini saudara menjadi mental prajurit. Sama seperti suku Gad, suku Ruben, suku Manasye saudara. 2 Timotius 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada Tuhan. Mau hari ini saudara kita semua prajurit, yang setuju katakan amin. Mentalnya ya, ketaatan kita, ketaatan yang tidak bersyarat kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, gimana aku memberi hanya ini persediaan yang terakhir. Bagaimana Tuhan aku menolong, bagaimana aku harus taat Tuhan. Tuhan gak lihat gak semua ini sambaran petir gelapnya luar biasa. Ketaatan kita kepada Tuhan itu perlindungan yang sempurna. Kalau Tuhan katakan jalan, kita harus jalan, amin. Kalau Tuhan katakan kita berhenti, kita berhenti. Kalau Tuhan katakan, kita katakan beri. Kalau Tuhan katakan ya berkati, ya kita harus memberkati. Tuhan mau kita hari-hari ini menjadi mental prajurit yang tidak memusingkan apa? Diri sendiri. Saudara, orang yang sedang berjuang, orang yang sedang bertempur, tidak sempat dia memikirkan, gimana istriku ya? Gimana anak-anakku ya? Gimana hartaku ya? Dengan kondisi ini saudara, Tuhan ajak kita, kamu lihat harta, kekayaan semuanya. Kadangkala kalau saudara akan penyakit itu gak bisa menolong kita, gak bisa membantu kita. Tuhan mau kita all out hari-hari ini, yang setuju katakan amin. Jangan terlalu terikat dengan dunia ini, dengan keluarga, dengan harta, dengan segala sesuatu. Ingat ada komandan kita. Suatu saat dia katakan, ayo naik. Tidak ada yang bisa menahan kita saudara. Tuhan katakan sudah siap tugasmu. Kamu tidak berbuah lagi di sini. Sekarang aku panggil kamu. Tidak ada yang bisa menahan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan yang namanya mental mencele itu saudara. Jangan dikit-dikit lagi tersinggung. Jangan dikit-dikit lagi marah. Jangan sedikit-sedikit kita ngambek Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit kita sudah apa namanya, banyak alasan kita kepada Tuhan untuk tidak berbuat, untuk tidak bisa melayani, untuk bisa segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita menjadi mental prajurit di pertempuran, di padang gurun ini, bahkan kalau boleh menjadi pembela untuk orang lain. Siapa itu saudara? Kalau dia masih orang yang sangat cinta dengan, aku terlalu cinta dengan istri, aku terlalu sayang dengan anak-anak, aku terlalu sayang dengan hartaku. Oh, aku masih mendambakan rumah yang ada kolam renangnya. Saudara ketika memikirkan itu langsung datang peluru menembak saudara, dus selesai sudah. Tapi orang yang selalu waspada, berjaga-jaga, aku ada komandan, aku ada panggilan saudara. Saya percaya Tuhan mau kita hari-hari ini supaya jangan terlalu terikat dengan dunia ini. 2 poin inilah kenapa Tuhan izinkan kita hari-hari ini masuk. Karena sebentar lagi saya percaya ada warisan, ada perhentian, ada berkat perkenanan yang spesial. Dan yang kedua Tuhan mau kita supaya memiliki mental prajurit yang siap ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang taat kepada Tuhan tanpa syarat. Yang setuju katakan amin. Saya jemput, saya ajak kita semua berdiri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
hidup ini, amin. Yesus, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-sia, amin. Haleluya, hidup ini ini doa kami, ini seruan kami. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, oh Tuhan, pakailah, amin, amin. Tuhan Yesus, apa yang ada pada kami, bila saatnya nanti ku tak hidup ini sudah jadi berkah. Mari dengan iman doamu panjatkan kepada Tuhan. Hidup ini adalah, mari berbicaralah kepada Tuhan. Di masa yang sulit ini Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami. Seperti yang kau memakai sukan Ruben dan Manasye, Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini, mari dengan mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, bermohon. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu. Engkau memakai hidup kami menjadi terang, menjadi berkah. Berdaya lagi. Hidup ini sudah, sekali lagi. Oh Tuhan, oh dia nama Syirah, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Musik saja memuji Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari memohonkan anugerahnya ya Tuhan. Oh Riana Masyalabalabalabalabalabalaba. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan kami bagimu. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus di masa yang sulit di padang gurun ini. Oh perlindungan pertolongan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Jadikan kami menjadi berkat, prajurit-prajurit-Mu, orang-orang yang memberikan hati hidup bagi-Mu. Oh, Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa, Engkau mendengarkan setiap seruan kami, Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu, Engkau memakai setiap rumah tangga kami, keluarga kami. Oh, pengurapan-Mu yang baru turun atas kami, hikmat-Mu turun atas kami, tongkat yang besar untuk mengiring Engkau turun atas kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus.
katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selalu. Amin. Haleluya. Pakai gerejamu, pakai hamba-hambamu. Haleluya. Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, Tuhan berdaya lagi, sudah. Oh, bila saatnya nanti, Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, haleluya. Mari yang mau dipakai Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Tuhan, Engkau memakai setiap hidup kami, pakai waktu kami, pakai tenaga kami, pakai semua yang ada pada kami, dalam nama Yesus. Oh, dia nama terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, selalu ada berkat perkenan dan kemurahan-Mu. Setiap kami yang tunduk taat akan kebenaran firman-Mu. Demikian Engkau memakai kami hari-hari ini. Sebagaimana suku Ruben, suku Gad, suku Manasye menjadi orang-orang yang perkasa bagi Tuhan, bagi umat-Mu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian Engkau memakai setiap kami. Tuhan berikan warisan, berikan Tuhan hak milik pusaka atas setiap kami. Perhentian kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para imam-imam-Mu, umat-Mu semua Tuhan, bawa kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi kerajaan-Mu. Dan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, sekali lagi terus kami mohonkan Tuhan, anugerah-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Luputkan kami Tuhan dari setiap musibah, malapetaka, tulah yang sedang mengamuk hari-hari ini. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada umat-Mu yang akan kena ya Tuhan, tidak ada umat-Mu yang akan tertular ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perlindungan mata sempurna atas setiap kami. Engkau menyertai langkah kami, pekerjaan kami, kemanapun kami melangkah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Darah-Mu yang kudus tutup bungkus balut kami Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu menyertai setiap kami, suami, istri, anak-anak kami, seluruh umat-Mu, bahkan pekerjaan tangan kami. Berkat-Mu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati pemerintahan kami, berkati gereja-Mu, berkati pimpinan kami, semua sinode, aras ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu tercurah atas kami yang hidup di bangsa dan negara kami. Kami arahkan tangan kami buat kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau. Tuhan berkati umat-Mu, orang Yahudi, orang Israel, di dalam nama Tuhan Yesus. Sentosa ada di dalam tembok dan puri-Mu. Diberkatilah orang-orang memberkati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Materaikan firman-Mu Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati dengan hadirat Tuhan, dengan firman-Nya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sambil kita memberikan persembahan kita. Saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mulai minggu depan Bapak Ibu kita akan mulai ibadah kita di tempat ini. Kita akan mulai dari jam 9 ya, jam 9. Lalu ibadah kedua jam 11. Kita berharap nanti kita lihat ya antusiasme jemaat Bapak Ibu. Kalau memang memungkinkan nanti sore dibuka, kita lihat nanti jadi WA grup kita akan kita buka kembali. Kita berharap semua jemaat mendaftar melalui WA grup ya. Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Kalau kuotanya sudah, karena ruangan kita ini sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi kita berharap
Semua yang ada di ruangan ini, yang mau beribadah di tempat ini, mohon nomor teleponnya ya, supaya dimasukkan ke WA group ya. Jadi kita akan daftar ibadah. Nanti kita akan tutup, mungkin Sabtu nanti kita kasih tahu jamnya Bapak Ibu. Semua kita harus mendaftar untuk ibadah di sesi berapa ya. Ibadah sesi jam 9 ada kuotanya ya. Ini tidak lebih daripada 70 atau sampai 80 mungkin ya kalau bisa ya. Jadi kita berharap Bapak Ibu yang belum memberikan nomor WA-nya untuk masuk di grup, supaya setiap ibadah ini saudara boleh diberikan supaya nanti dimasukkan di WA grup. Sementara minggu depan, minggu pertama 5 Juli kita masih buka 2 ibadah saja dulu, jam 9 dan jam 10. Nanti minggu depan kita akan lihat lagi kebutuhannya Bapak Ibu. Ya, doa saya semuanya kita dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan lupa protokol kesehatan ya pakai masker selalu, cuci tangan ya, safety Bapak Ibu. Karena kesehatan kita, keselamatan kita juga mempengaruhi keluarga kita ya, anak-anak kita dan semuanya. Kita mulai peduli dengan orang lain ya, dengan keselamatan orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita, tadahkan tangan kita, hadapkan wajahmu ke surga. Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, turunlah atas setiap kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi setiap kami dan memberikan damai sejahtera-Nya. Berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita siang ini, esok, martabakan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu